Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsan yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari yang cerah ini bisa bersama-sama mengikuti kajian Islam kemanusiaan atau kalam kemanusiaan yang akan membahas, kita sama-sama untuk membahas dimensi kemanusiaan di dalam Al-Quran. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat Burundi dimanapun berada, semoga di pagi hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah pandemi corona. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini, ya, sehingga kita tetap sehat walafiat. Sahabat yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang perspektif manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama kali ini adalah tentang manusia di alam ruh. Di dalam Al-Quran, manusia itu merupakan terjemahan dari kosakata al-insan, al-bashar, ya, an-nas, dan Banu Adam. Ya. Dan kata manusia itu sendiri itu juga diambil dari bahasa Arab. Ya. Yang terdiri dari dua kata, yaitu man dan nusia. Kata man ini artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai akal. Dan kata nusia itu artinya diberi sifat lupa, yaitu kata kerja dalam bentuk pasif dari nasia atau lupa. Jadi manusia ini sifatnya lupa. Ya. Tentu saja semua pilihan nama di atas yang diberikan oleh Allah terhadap kosakata ini berbeda antara yang satu dengan yang lain maknanya. Nah, karena itu mari kita saya mengajak kepada semua kita membahas tentang diri kita ini, tentang jiwa kita ini. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami, mengerti tentang dirinya, jiwanya, maka dia akan mengenal Rabbnya, akan mengenal Tuhannya. Mari kita perdalam mengenal diri kita. Siapa diri kita sebenarnya? Siapa kita, manusia ini? Secara bahasa al-insan itu lupa. Berarti lupa itu. Al-insan halul khata wa nisyan itu. Manusia itu sifatnya lupa dan tempatnya kesalahan. Jadi manusia di samping punya sifat sempurna, yaitu makhluk yang serasi, seimbang, sempurna, sangat sempurna manusia ini, tapi juga punya sifat kekurangan, yaitu lupa. Kenapa disebut demikian? Karena dahulu waktu di alam ruh, manusia sudah tahu, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun sekarang di dunia ini manusia lupa. Manusia lupa atas kesaksiannya di alam ruh dulu bahwa Allah adalah Tuhannya. Di dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala
syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mau menjadikan keturunan anak-anak Adam dari sulbi atau tulang punggung mereka, Allah mengambil kesaksian atas jiwa ruh mereka sendiri. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi yang demikian supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, sesungguhnya kami orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa perihal ini. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 ini menegaskan ketika sebelum lahir ke dunia ini, ruh manusia itu telah ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhan kamu? Semua ruh manusia bersaksi, benar, engkau Tuhan kami. Jadi ketika di alam ruh sebelum lahir ke dunia ini, semua telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi semua tidak ingat akan kesaksian itu. Oleh karena itulah maka manusia disebut al-insan, atau makhluk yang lupa. Sering lupa kita manusia ini. Semua percaya bahwa kesaksian itu adalah benar terjadi, karena manusia dapat menemukan dan membacanya di dalam Al-Quran, dan manusia mempercayainya. Mengapa kita sering lupa? Mengapa kita sering lupa? Sahabat beli rahmat Allah. Karena kita manusia itu sendiri terdiri atas ruh dan jasad. Sementara yang telah bersaksi di alam ruh tadi hanya ruh saja. Ketika ruh bergabung dengan jasad yang bersifat materi itu, memerlukan santapan jasmani seperti makan, minum, tidur, uang. Ya, kita butuh uang ya. Pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Maka manusia tidak ingat lagi akan kesaksian ruh sebelum bergabung dengan jasad itu. Jika santapan jasmaninya lebih dominan, sedangkan santapan rohaninya tidak pernah diberikan, maka tertutuplah dia. Santapan rohani itu adalah ilmu. Sedangkan jasmani kita, santapan jasmani kita itu tadi yang kita butuhkan. Kita butuh makan, minum, butuh uang, butuh pakaian, tempat dan sebagainya. Kalau begitu, sampai kapan manusia itu lupa akan keesaan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah sampai ruh dan jasad itu terpisah kembali, atau yang dikatakan mati. Ketika mati, ruh akan mengingat kembali kesaksiannya di alam ruh dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takatsur, dalam surat Al-Mu'minun. Ini memberikan bukti, informasi dalam Al-Quran bahwa manusia itu lupa sampai manusia itu mati. Sahabat budi yang dirahmati Allah, di dalam surat At-Takatsur, At-Takatsur ini artinya bermegah-megahannya. Allah berfirman, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dari mengingat Allah karena kamu bermegah-megahan hingga kamu masuk ke dalam kubur. Manusia ini suka bermegah-megahan, bermegah-megahan materi. Ini yang membuat kita lupa. Megah, ingin rumah mewah, megah, ingin memiliki kendaraan mewah, ingin punya barang-barang yang mewah lainnya, bermegah-megahan.
Ini yang membuat kita lupa manusia sehingga sampai masuk ke dalam kubur atau mati. Artinya begitu manusia mati, baru dia ingat lagi. Makanya orang kafir itu artinya tertutup. Ketika mati, baru dia ingat. Seperti yang ditegaskan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. La'alli a'malu sholihan fi ma taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga apabila seorang di antara mereka, orang kafir, mati, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, supaya aku dapat mengerjakan pekerjaan yang baik, yang dahulunya telah kutinggalkan." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan mereka yang diucapkan saja. Sedang di hadapan mereka, kini ada dinding yang membatasi, hingga pada suatu hari mereka dibangkitkan." Sahabat mulia yang dirahmati Allah, penyesalan mereka menjadi kenyataan tidak saja di akhirat, tapi juga ketika masih di dunia ini, yaitu waktu mereka akan mati setelah mereka melihat azab. Allah tidak akan memberi kesempatan yang kedua kali atas permintaan seseorang untuk bertaubat, apalagi dia sudah pernah bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dinding yang membatasi itu adalah alam barzah, yaitu alam kubur yang berada di antara kematian dan hari kebangkitan. Sahabat mulia rahmat Allah, ayat di atas adalah gambaran konkret bahwa manusia itu memang sering lupa diri sesuai dengan namanya dan lupa terhadap penciptaannya. Padahal setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang tak terhingga nilainya, begitu banyak nikmat Allah. Setiap saat selalu mengalir kasih sayangnya. Tapi manusia terutama yang kafir ini selalu melupakannya. Dan orang kafir sekarang lupa bahwa dahulu dia telah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti begitu nyawanya telah sampai ke tenggorokan, dia baru ingat dan sadar terhadap kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan ketika itu dia berkata, "Tuhan, jangan jadi cabut nyawaku ini, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh seperti orang-orang yang beriman yang selama ini aku tinggalkan." Kata Tuhan, "Tidak, itu hanya janji kamu saja. Ketika di alam ruh dahulu kamu telah bersaksi akan kesan Allah dan kamu lupakan. Sekarang kamu berjanji lagi." "Tidak," kata Allah, "lihatlah di depanmu. Ada barzah, ada dinding kubur sampai kamu dibangkitkan kembali." Sahabat dirahmati Allah, jadi lupa itu akan dialami manusia selama di dunia ini sampai mati nanti. Karena itu kita hidup ini harus seimbang antara untuk memenuhi kebutuhan ruh kita dan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Seimbangkan kebutuhan itu. Ruh kita yang membutuhkan santapan. Santapan rohani kita itu adalah ilmu. Maka perbanyak ilmu kita. Ilmu tentang keimanan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan santapan jasmani kita sekedarnya untuk memenuhi kebutuhan kita, makan, minum, ya. Sekedarnya kita memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. Jangan sampai terlalu berlebih-lebihan kita sampai melupakan diri kita. Bermegah-megahan itu sampai melupakan diri kita, sampai masuk ke alam kubur. Sahabat dirahmati Allah, mari kita mengenal diri kita agar kita mengenal Rabb kita, Tuhan kita. Di akhir kajian kita, mari kita tutup dengan bersama-sama
menutupnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.